saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya bahwa saya apapun yang Bapak Bapak sedang lakukan, kita akan rapikan, kita akan review, kita akan bicara. Halo Kezoners, balik lagi bareng gue Hafid Mardiansyah Bernadetta Ginting. dan sekarang kita ada di The Daily Buzz Okezone, podcastnya anak muda yang lagi galau, podcastnya mahasiswa-mahasiswi yang Lagi nunggu skripsi skripsinya masih bab niat atau menunggu ijazah. Kalau tadi pakai batik lengan panjang. Iya. dan podcastnya pemuda-pemuda yang mungkin udah muak sama pemerintah, tapi Waduh. nggak tahu, Luar tapi nggak tahu biasa cara ya. melampiaskannya. Berani. Nonton The Daily Buzz, kita bakal sharing dan kasih tahu caranya bagaimana caranya untuk bisa kritis tapi tetap santuy bukan dan dong, menyenangkan. tetap konstitusional. Tetap Tetap konstitusional. konstitusional. Penting itu kan. Iya, dia Sekarang udah hadir nih. Kalau santuy tapi tetap dikriminalisasi susah kita. sama aja. Gitu. Kafit ini udah sengaja pakai batik Bang Refli. Oh, Dia oke. berharap diundang. Saya sambil minum-minum nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa. Soalnya langsung datang, langsung ke atas, langsung wah, apa tadi doing something, lalu kemudian langsung ke sini. Jadi Oke. agak ngos-ngosan juga saya. Tadi pagi juga habis podcast, gue baru nonton podcastnya. Tiap hari kalau Tiap hari. nggak bosen. Itu produksi sendiri Bang? Produksi sendiri, ada pantunnya. Oh kan? Tadi saya belum diperkenalkan ya? Iya, sekarang kita janji lupa. Udah semua orang udah pada kenal Bang Refli, iya, tapi kita adalah, kenalkan iya. sekali lagi Bang Formal Refli. introduction. Harus Oke, dibuka makasih ya. dengan pantun. Saya ingatnya Ginting ini. Ginting dong, Oh, Deta iya. Ginting. Prita. Bri. Deta. Deta. Deta Ginting. Tadi lupa? Hafid. Ah, itu kelihatan Tapi kalau kalau saya di sini usianya sudah namanya- over 50. Kalau di sini nak biasanya panggilnya Robert, Bos. Oh, Robert. Ya, gitu. Robert celana. Robert. Katanya mau ada pantun Bang. Coba Oh, dong Bang. pantunnya. Gue mau lihat pantun seorang pengamat Pagi-pagi politik. hujan lebat. Cakep. Cakep. Basalah tas merek Chanel. Oke, cakep. Cakep. Ya kan? Wah, keren sekali itu. Iya. Bus apa nih? Daily Daily Buzz. Buzz Okezone memang hebat. Cakep. Mirip-mirip Refli Harun Channel. Asik. Apa? Keren, cerdas. Keren cadas. Oh, keren cadas. Keren cadas tuh kayak poin Refli ngebangun channel cerdas. Oh, Ah, waduh. itu Beda kalau yang bikin ini. Hah? Anak Filosof. muda. Oh, anak muda. Oke, Bang, kita lagi mau ngobrolin soal reshuffle jilid ketiga. Ya. Lagi-lagi sebenarnya Ini kalau kata filosofi kalau begini ini katanya nggak mau terbuka katanya. Gini. tertutup, kenapa? Tertutup. Ada yang Nggak secara ditutup-tutupin nggak, Bang? psikologi. Nggak Apa- kedinginan. Oke, ya. Oke, Bang, kita kan Iya. berharapnya reshuffle jilid 3 itu udah paket komplit. Iya. Ternyata masih ada satu kursi kosong dan itu cukup strategis, BUMN gitu. Kalau pandangan dari Bang Refli, ini sengaja dikosongkan karena ada rencana mungkin meleburkan dengan Danantara atau memang belum nemu sosoknya aja? Sebenarnya ya BUMN dan Danantara itu Kementerian BUMN itu dua makhluk yang berbeda ya, dari sisi tata negara. Nggak boleh disatukan. Oke, Karena Danantara itu heavy-nya itu bisnis, ya kan? heavy-nya bisnis. Ya, heavy-nya pengelolaan keuangan untuk investasi, kemudian nanti dananya akan menjadi sovereign fund gitu ya. Nah, sementara Kementerian BUMN itu adalah kabinet, ya kan? Walaupun aneh, BUMN itu badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah. Badan usaha milik negara. Karena kabinet itu pemerintah. Kabinet, oke. Marwahnya melayani. Bukan, kabinet itu pemerintah. Karena kan presiden itu ada kepala pemerintah dan kepala negara. Kalau dia bicara tentang kabinet itu namanya kepala pemerintahan. Jadi seharusnya BUMP kan? BUMP. Iya kan? Badan usaha milik pemerintah. Pemerintah. Nah, itu nggak cocok karena itu menurut saya
dikosongkan aja Menteri BUMN, lalu dibubarkan kementeriannya. Oh, ini lebih Oh enggak, biasa. Karena itu juga yang sebenarnya pernah digaungkan banyak orang ya. Saya mencatat misalnya dulu ada rencana di zaman Rini Sumarno itu untuk membuat yang namanya super holding. super holding ya. Ya, itu kalau super holding itu berarti udah PT, bukan lagi kementerian. Oke. Nah, dengan membentuk super holding, maka tidak ada gunanya yang namanya Kementerian BUMN. Said Didu juga saya baru hubungin semalam, mantan sekretaris Kementerian BUMN mengatakan lebih baik dibubarkan Kementerian BUMN, tapi sebagai masa peralihan, ya sudah disatukan pengelolanya dengan Danantara dulu, jalan dulu bareng. Misalnya CEO Danantara merangkap Menteri BUMN, kan begitu. Sampai kemudian proses peleburan Kementerian BUMN ini berjalan. Dan kemudian yang di depan Danantara sebagai sebuah entitas bisnis, kan begitu. Kenapa Bang Refli bisa dibilang setuju nggak itu dibubarin? Ya setuju, karena selama ini Kementerian BUMN itu kementerian yang paling mudah disalahgunakan. Untuk kepentingan pribadi? Pribadi, kelompok, kan. Erick Thohir kita tahu bahwa saya frankly speaking, Erick Thohir malah gak ada urusan, saya juga gak kenal. Oke. Ya kan? Jadi dia menggunakan BUMN itu betul untuk kampanye kan. Sejak awal dia dilantik sebagai Menteri BUMN, wah langsung kampanye. Erick Thohir for 2024, ya kan. Itu kan menurut saya sangat tidak sopan. Itu yang namanya melakukan abuse of power, ya kan. Wah, datang ke ATM Erick Thohir, datang ke bandara Erick Thohir. Di mana-mana ya. Kemudian tiba-tiba masuk juga di Banser. Kalau Banser atau apa? Banser ya. Iya, Wah, anggota kehormatan Banser. Sempat ikut seleksi ya. PSSI diambil juga karena PSSI kan pemuda-pemuda bola banyak gitu. Kemudian kejuaraan dunia usia berapa belas tahun diambil juga. Nah, itu semua mengarah kepada ambisi politik. Either sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Dan saya sering sekali ketemu tim-timnya itu, termasuk staf khususnya itu kan ketimbang jadi staf khusus lebih banyak bekerja politiknya kan. Kadang-kadang dengan kemampuannya dia bisa mempengaruhi televisi, mempengaruhi media. BUMN bro. BUMN. Tapi balik lagi nih ngomongin kursi kosong nih. Oke. Kursi kosong yang hasil reshuffle kemarin itu, apakah efek dari kompromi politik yang terlalu banyak nih? Karena kan koalisinya juga gemuk di pemerintahan sekarang. Atau ada hal lain yang mungkin Bang Refli punya analisis sendiri nih? Ini aneh bin ajaib. Gaya Prabowo ini sudah kebelet mengganti orang tapi penggantinya belum ada. Ini kan baru kali ini kan. Jadi kebelet ganti Menpora tapi penggantinya belum ada. Nunggu dulu. Jadi memang ini menunjukkan bahwa reshuffle ini belum berakhir. Masih akan ada jilid 4 ya kan. Kalau orang bicara tentang geng Oslo misalnya, wah ini ternyata ada geng Oslo yang disingkirkan tapi ada yang naik. Ya kan? Nggak yang 100% benar-benar nggak ada jadinya. Godari misalnya, itu kan geng Oslo juga itu walaupun teman akrab saya kan. Itu karena jangan lupa kita bicara geng Oslo ini bukan soal kejahatan ya, ini soal kerumunan, soal grouping in politik ya kan. Godari lah yang pertama kali bicara tentang 3 periode. Ingat nggak? Ingat ya. Jokpro, Jokowi Prabowo, kan dia kan yang pakai kaos yang norak itu. Iya. Nah, kemudian konsekuensinya adalah ya harus 3 periode kan kalau Jokpro kan. Ketika ditolak, dia tetap kemudian ikut dalam tim Prabowo dan saya kira termasuk sertifikator 58%, kira-kira begitu ya. Dibahas juga. Ya, sertifikator 58%. Jadi menurut saya memang ada yang naik, ada yang turun malah. Seperti Menteri Keuangan konon ya jauh lebih dekat dengan Luhut Panjaitan ya kalau dilihat karena mantan stafnya kalau nggak salah ya. Track recordnya, dan dia sendiri juga memuji-muji Jokowi dengan mengkritik Rocky Gerung. Tapi whatever it is, ya itulah politik, biasa aja lah ya kan. Ada yang berkuasa, ada yang jadi oposisi, ada yang mengkritik, ada yang dikritik. Yang penting adalah satu, Anda tidak boleh mengkriminalkan orang, itu satu. Dan yang kedua, tidak boleh menutup periuk nasi orang. Nah, itu jeleknya politik kita kadang-kadang melakukan 2 hal itu. Kriminalisasi dan menutup periuk nasi orang. Itu yang nggak boleh. Abuse of power juga di situ. Untuk menundukkan orang. Nggak bisa kita.
Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang Bersatu. bukan, itu bersatu itu ala Prabowo. Ala Refli bangsa, Harun. bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai perbedaan. Ya. Iya kan, unity in In diversity, diversity. kan, Bhinneka Tunggal Ika. Itu kita semboyan kita sudah kita buat, tapi kita kok nggak mengingatnya begitu. Bang, tapi kalau Ya. tadi terlepas dari kursi BUMN masih kosong kan tadi ada beberapa posisi seperti Menko Polkam, Menpora, Wamenaker, Wamenhut, dan Wamenkop itu kan juga dilantik. Kalau Abang lihat dari nama-nama ini apakah udah sesuai antara track record mereka dengan posisi yang dijabat sekarang? Karena pasti harapannya masyarakat itu siapa yang memimpin di posisi itu mereka sudah ahli di bidangnya. Soal yang jelas ini gerindranisasi mulai kan. Mulai. Iya kan, mulai, ya kan. Bahasa baru nih. Bahasa Iya, baru nih. mulai, Oke, ya kan? tadi geng Oslo ini. Ya, gerindranisasi Menko Polkam, ya kan. Oke. Kalau nggak salah Wakil Menteri Kehutanan itu juga Gerindra. Wamenhut, Ya. Rahmat Marzuki, Menkop juga. Wamenkop juga. Kemudian Menkopnya, Ferry kan? Juliantono juga. Ferry Joko Juliantono. Kemudian jubirnya, ya kan, PCO, ya, yang saking hebatnya itu langsung rangkap 3 jabatan. Bang Angga. Komisaris utama, wah kalau dipanggil bang ini kayaknya dia mendekat-dekat. Bukan. Apa gimana Pak Angga? Oke, Angga aja. Angga. Kan di dalam jurnalistik itu kan egaliter kan. Iya, Iya, tidak boleh Kita ada sebut sebutan nama. bang atau Iya. Presiden aja kita nggak panggil bapak. Iya. Prabowo. Tapi dulu gue, doang. sorry di Oh, intermezzo gitu. bang, Iya. gue pernah live report langsung waktu itu karena gue masih reporter tuh di Jokowi. Gue langsung bilang Jokowi, gue dibully. Reporternya nggak sopan. Nggak Nggak manggil ada, Pak. dia nggak Nggak ada. Ya tahu. Oke, Justru lanjut. kalau kita panggil Jokowi itu menghormati itu Joko Widodo, nah, itu yang nggak enak. Joko misalnya, gitu. Karena akronim itu kadang-kadang jauh lebih sopan. Sopan. Misalnya, wah ini RH ya kan enak. RH. Tapi wah ini Refli, wah kan nggak sopan kan. Oke. Coba SBY kita bilang, SBY sopan. Tapi coba Susilo. Susilo nggak familiar. Makanya. Gitu. Oke, balik lagi tadi Oke. ke nama-nama itu. Iya. Istilah gerindranisasi versi Bang Refli. Jadi begini, Bang Refli. ketika membentuk kabinet, ya Prabowo ini dihadapkan kepada bagi-bagi jabatan. Oke. Pokoknya semua dapat. Nah, dia nggak mau pusing. Pokoknya siapa yang berjasa, ya walaupun keringatnya nggak banyak, dapat pokoknya. Maka kemudian ada 3 kelompok besar di dalam empat kelompok besar. 1 kelompok geng Oslo. Masih. Ada 17 menteri kata ya kan yang Geng bertahan. Oslo. Oke. Yang kedua kelompok pemerintah. Kalau pemerintah ini yang Nah, dari kelompok pemerintah itu terdiri 2. Ada Gerindra dari Parpol, ada yang dari ex-TNI. Oh, iya. Banyak. Oh, banyak. Banyak. Teddy apa-apa. itu. Yang Menko Polkam sekarang. Iya, ya, HM Putranto sebelum di reshuffle, kemudian Mensesnek, Wamensesnek banyak. Ya. Oke. Itu 2. 3, pendukung-pendukung dari partai politik. Iya, Ya, yang baik yang betul-betul berasal dari partai politik maupun yang murtad. Yang murtad kan banyak kan, Budiman misalnya kan, ya kan siapa itu Marwarar Sirait ya kan. Iya. Nah, yang keempat barulah profesional. berbeda. Sedikit sekali profesional itu. Menteri-menteri di bidang perekonomian misalnya rata-rata orang politik semua. Ya barangkali yang kita bisa anggap profesional cuma Sri Mulyani ya. Iya. Tapi Bahlil nggak bisa dibilang profesional. Tunggul. Tapi bukan berarti profesional itu berarti wah kalau dari partai politik tidak profesional ini orang kadang-kadang sontoloyo berpikirnya. Bukan begitu. Mau kita bedakan antara yang namanya jalur politik, ya penunjukan political appointee sama professional base. Jadi professional base itu dia tidak terafiliasi dengan partai politik. Bukan berarti wah ini tidak profesional. Bukan. Ini sebuah sebutan. Sama saja seperti kita katakan right wing, left wing, ya kan, sayap kanan sayap kiri. Nanti orang sayap kiri bilang, wah nggak mau saya disebut sayap kiri. Ya ampun. Itu adalah sebuah istilah yang baku lah dalam politik ya. Ada political appointee, ada professional base gitu, atau professional basis. Tapi tadi Mas Jadi 4 golongan itu ya. Iya, Mas Sarah bilangnya 4 golongan itu jadi nimbulin persepsi di masyarakat. Berarti kalau mau jadi menteri kapabilitas saja nggak cukup dong. Oh memang iya. Apalagi nih yang perlu Anda mau jadi menteri, satu, bukan kapabilitas yang pertama, loyalitas.
Loyalitas, karena Loyalitas pembantu terhadap presiden. penguasa Loyalitas dulu, ya kan? saat itu ya. Satu, Kemudian kontribusi. kontribusi. Kontribusi itu real itu. Orang yang punya kontribusi itu dipakai terus. Bentar. Kontribusi untuk negara, kontribusi untuk penguasa. Pemenangan dong. Pemenangan, berarti kontribusi di penguasa. pemenangan Iya, ya. kontribusi untuk pemenangan. Padahal saya mencoba positif Positif tinggi thinking. sama ya. Kontribusi untuk kemenangan, ya kan? Lalu yang terakhir adalah baru kemudian kapasitas. Tapi kadang-kadang kapasitas bisa dilanggar juga. Karena kan gini, tidak semua orang, misalnya gini, orang yang ikut dalam kampanye itu kan heavy-nya ilmu politik rata-rata kan? Atau hukum ekonomi politik. Ekonomi politik. Iya kan? Tapi kalau ada yang ditaruh di lingkungan, ada yang ditaruh di entrepreneurship, pariwisata dan lain sebagainya, kan akhirnya kan itu Mix. merupakan kompromi-kompromi politik. Misalnya Ferry Juliantono, wah untung ada bau-baunya koperasi, tapi kan sehari-hari tetap main politik kan. Nah, wah ini misalnya Menteri Perdagangan atau Menteri Kehutanan. Kan juga kita bingung. Raja Juli. Raja Juli. Iya, Raja Juli S3-nya agama. Nah, jadi akhirnya ya sudah dimasukkan ke slot-slot itu. Oke. Nah, jadi ada yang memang orang politik paham betul wilayah kerjanya, tapi ada yang dimasukkan karena memang nggak mungkin kita masuk slotting ekonomi, hukum dan politik semua. Pasti ada wilayah-wilayah lainnya yang tidak heavy politik atau heavy ekonomi atau heavy hukum. Gitu. Padahal kita berharapnya yang nomor satu itu kapasitas ya. Ya itu namanya yang Itu naik janji Prabowo. Naik Zakon kabinet. Ya, zakon Ya kan? kabinet. Ternyata second kabinet, ya kan? Gitu. Jadi zakon kabinet itu kabinet ahli. Sebenarnya istilah zakon kabinet dalam sistem pemerintahan parlementer. Oke. Jadi kan kita tahu bahwa yang namanya sistem pemerintahan parlementer, pemerintah itu dibentuk dari koalisi. Berarti ya. Kalau seandainya tidak mencapai kursi 50% plus 1. Iya. Nah dengan koalisi tersebut kemudian ada pilihan. Anda mau membentuk kabinet ahli atau kabinet parlementer. Kabinet yang terdiri dari pendukung-pendukung kekuasaan. Oke. Nah dalam suatu masa orang pengennya zakon kabinet. Karena yang dibutuhkan ahli bukan para politisi. Para politisi cukuplah jadi pengkontrol misalnya kan. Di parlemen ketika pemerintah datang ke parlemen untuk apapun begitu. Nah lalu istilah itu diadopsi di Indonesia karena di Indonesia presidensial rasa parlementer. Jadi walaupun kita presiden tidak memiliki hak prerogatif penuh untuk menunjuk menteri-menteri kita sendiri, sehingga yang terjadi adalah terutama pada era Jokowi ya dan kemudian era sekarang presiden itu seperti terbelenggu dengan para pendukungnya yang banyak itu. Mungkin ini ya. Apa ya? Janji-janjinya waktu menangan tolong dukung gue nanti dapat ini ya gitu. Kalau saya terus terang aja lebih bagus Jokowi periode awal ketimbang Prabowo periode awal dalam hal penunjukan menteri. Menarik ini. Baru ada analisa seperti ini. Kenapa Bang? Kalau di era pemerintahan Jokowi awal waktu 2014 ya, kalau 2019 sudah rusak gitu ya. Udah. 2014 itu Jokowi dua hal yang dia lakukan dan tidak dilakukan lagi oleh Prabowo karena Prabowo mencontoh Jokowi jilid 2. Satu, menteri-menteri itu diskrutinai oleh KPK. Wah, di daftar namanya diserahkan ke KPK. Ada tinta hijau, ada tinta kuning, stabilo merah. Itu yang udah tidak berlaku juga. Ya, dulu ada yang stabilo merah mencak-mencak, ya kan? Stabilo kuning mencak-mencak juga. Nah, kedua, tidak boleh rangkap jabatan. Wah sekarang. Dulu ingat Wiranto ketua umum Hanura, lepaskan partainya. Tidak boleh rangkap jabatan. Sekarang justru rangkap jabatan kayaknya harus karena untuk mendukung di parlemen. Maka ketua umum partai politik yang 8 itu 5 diantaranya masuk parlemen. Yang tidak masuk parlemen itu partai Demokrat yang sedikit demokratis dan partai yang makomnya terlalu tinggi untuk dijadikan menteri. Yang makomnya terlalu tinggi untuk dijadikan menteri itu adalah PDIP, ya kan, dan Nasdem. Nasdem ya. Nasdem Surya Paloh kan bagi dia kecil menteri, saya lebih dari menteri kan kira-kira begitu kan. Pengusaha juga. Iya. Lalu yang sedikit demokratis adalah PKS karena partai itu tidak pernah dimiliki oleh satu orang. Banyak.
banyak orang, dan presiden partai itu tidak segala-galanya, selalu bisa berganti. Tapi 7 partai lainnya semuanya tergantung presiden partai. Makanya kemudian ketua umum partainya perlu untuk jadi menteri biar bisa terus fundraising, kan begitu. Iya, Menarik. Iya, kan? Bang, kalau kita sorotin terkait dengan Benar nggak? Benar. Iyalah. Muncul juga Kalau Anda tidak punya sumber-sumber ekonomi yang Yahud, hebat, iya. ya kan? Anda nggak akan jadi ketua umum partai politik di Indonesia saat ini. Tapi ada yang mungkin Kecuali PKS. PKS. Karena kekuasaannya oligarkis sifatnya. Banyak orang kan, ada Dewan Suronya yang berkuasa. Tapi ketua Dewan Suro juga tidak segala-galanya. Buktinya berganti juga kan ketua Dewan Suronya. Tuh, Presiden PKS sudah berkali-kali ganti. Berkali-kali ganti. Oke, apalagi? Tergantung. Oke, ini udah kayak ini, antre tanya jawab. Gitu. Tapi saya lihat di TV kok ini tambah berkerut saja leher saya. Aduh. Nanti kita tiba-tiba saya merasa tua banget jadinya. Oke, Bang, itu biasanya nanti ada filternya menurut saya. Ngobrol soal Badan Komunikasi Presiden saat ini kan. Wah, ini menarik ini. Dirangkap menarik dengan lagi PCO ya. Angga Raka, lalu juga dia masih merangkap berarti jatuhnya ya, Wamenkom DG. Tapi kejam saya kira Prabowo itu. Kenapa? Presiden. Iya, itu dia. Iya, gimana? Dia mempermalukan orang. Dulu Hasan Nasbi sudah mundur gara-gara teror kepala babi ya kan. Udah direbus, dimasak aja katanya. Wah, itu dianggap menghina kan? Karena ada protes dan lain sebagainya, ya sudah dia tahu diri, mengundurkan diri. Saya kira tahu dirinya dia double. Di satu sisi masyarakat nggak terima dia, kedua Prabowo nggak terima dia juga. Sebenarnya aslinya. Coba Anda lihat, pernah nggak dia berada di inner circle Prabowo? Nggak pernah. Padahal dia jubir sebenarnya. Padahal dia jubir. Termasuk hal-hal yang misalnya soal macam-macam lah. Soal kerusuhan kemarin, nggak ada jubir presidennya kan. Jubirnya itu malah Menhan. Iya, kan? Syafri. Nah, tapi dia kemudian tergoda untuk balik lagi ketika dilarang mengundurkan diri. Padahal yang namanya mengundurkan diri itu ada 2. Anda mau mengundurkan diri atau izin mundur. Mengajukan pengunduran diri. Kalau mengajukan pengunduran diri ya memang tergantung presiden. Tapi kalau Anda menyatakan mundur, ya hari itu juga Anda bisa mundur. Itu hak asasi orang. Orang nggak bisa ditahan untuk mundur. Nah, hal yang sama terjadi juga pada Sri Mulyani. Iya, dia katanya udah minta mundur. Katanya udah 3 kali minta mundur. Nggak diizinkan. Dipecat. Padahal kalau saya misalnya sering sekali bilang, wah ini orang pecatan dan lain sebagainya. Ya udahlah, namanya netizen kan. Dia takutnya digoreng lagi. Dia ngecap orang itu dengan selera dia terhadap orang tersebut kan. Gitu. Tapi bagi sistem pemerintahan itu apakah ada menjaga pride atau apa, lebih baik saya mereshuffle daripada ada yang mundur gitu? Ya saya kira itu, karena Prabowo kan saya kira dia tinggi juga ya. Dia seorang presiden, dia juga jenderal sekarang ya kan, dikasih jenderal kehormatan. Jadi dia melekat 2 jabatan yang luar biasa, sebagai jenderal dan sebagai paling penting sebagai presiden. Jadi dia nggak terima orang mengundurkan diri dari dia ya kan. Saya pernah dulu ya, ketika bekerja di suatu tempat dan orangnya sekarang masih menjadi tokoh politik ya, yang mengaku demokratis padahal tidak demokratis juga ketika dia menghandle anak buahnya di perusahaan, membentuk serikat pekerja. Serikat pekerja kan paling dimusuhin. Ya, apa yang dikatakan? Apa kalian tidak percaya dengan saya? Wah kan? Padahal dalam teori hubungan industrial antara buruh dan majikan dalam tanda kutip ya, itu selalu akan terjadi ketegangan kan. Pasti. Karena kadang-kadang kepentingannya berbeda. Pekerja pengen gajinya naik, disejahterakan, sementara pengusahanya pengen ditekan serendah-rendahnya apabila perlu kan. Nah, karena itu dijembatani oleh serikat pekerja. Tetap di tempat-tempat tertentu dilarang serikat pekerja. Salah satu pidato dari pengusahanya mengatakan, Anda nggak percaya dengan saya? Gimana? Ini bukan soal percaya atau tidak. Kita bisa sejahtera atau enggak ya kan? Harus ada win-win solution. Ya, gitu. Ini balik lagi ke kantor komunikasi presiden. Ya. Dari yang tadinya kantor komunikasi kepresidenan menjadi badan komunikasi pemerintah. Iya. Maksudnya kan nomenklaturnya juga berubah. Oh, sekarang nomenklaturnya berubah ya? Iya. Itu yang saya tidak sadari. Iya. Jadi Angga Raka Prabowo ini sekarang menjadi jubir untuk semua program pemerintah. Makanya kan program pemerintah itu kan kebanyakan teknis ya, ngomongin teknis. Apakah satu orang aja itu bisa menghandle banyak
selama ini yang namanya juru bicara pemerintah itu ngarang bebas semua itu. Iya. Tukang ngarang semua itu. Dan tukang klaim. Dulu ada yang ngabalin gitu-gitu kan. Fajrul Rahman gitu-gitu. Ya kita sebutkan kita menyebutkan dia ketika dia jadi pejabat publik saat itu ya. At that time. Kalau sekarang kan kita tidak lagi menyinggung dia. Jadi jangan buffer juga kan. Jadi kadang-kadang saya lihat dia ngomong tuh ngarang. Masa sampai ngembat-ngembatan sambil debat sama orang mau berkelahi dan lain sebagainya. Kan bukan begitu jubir istana itu. Jubir presiden itu adalah menjelaskan secara precise apa yang menjadi kebijakan presiden. Ngapain dia beropini? Kan sering sekali tuh diundang debat di TV sampai mau berkelahi kan. Tapi kita nanya, itu beneran sih berantem? Enggak, bukan soal benarnya berantem, tapi enggak layak seorang jubir presiden itu begitu. Yang benar tuh jubir Gedung Putih, the White House. Ketika ada itu konferensi pers tuh wartawan banyak-banyak itu. Iya kan? Jadi semua itu pernyataan itu resmi semua. Ini enggak. Ada pernyataan jubir presiden di televisi, di debat-debat yang enggak karu-karuan itu, ya kan? Gimana kayak itu? Iya, banyak sekali kan. Nah, karena itu menurut saya harus ditertibkan. Kalau misalnya Kodari misalnya, datang dia ke debat-debat, nggak boleh harusnya. Karena ada jabatannya melekat gitu. Iya, dan omongan dia itu bisa membuat presiden sulit. Atau omongan dia itu bisa dipegang orang sebagai omongan pejabat publik. Misalnya menyangkut visi, misi, janji, apapun. Padahal, kenapa saya katakan mengarang bebas? Kadang-kadang bagaimana sikap presiden? Dia bertemu aja belum. Lalu tiba-tiba dia ngarang aja. Contohnya yang penting jawab. Iya, yang penting jawab. Presiden pasti akan sangat memperhatikan begini. Itu bullshit namanya. Itu kan membodohi rakyat kan. Tapi ya kan? Ganti gitu. nomenklatur ini jadinya jubir pemerintah itu memperbesar peluang untuk blunder nggak sih sebenarnya? Karena kan yang ngomonginnya itu semua program pemerintah pasti ada hal-hal yang teknis nih gitu loh. Bukan begitu sebenarnya ya. Kita harus bedakan antara statement istana, presidential statement ya, dengan jubir-jubir masing-masing kementerian. Nah, kan di kementerian itu ada humas masing-masing. Jadi kalau misalnya kita mau bicara tentang energi, ya udah Kementerian SDM yang bicara kan. Tetapi yang menjadi PCO kemarin ya kan, Presidential Communication Office itu adalah sikap istana terhadap apapun. Terhadap kondisi. Kalau istana tidak ada sikap, ya berarti tanyakan kementerian teknis masing-masing, kan begitu. Tapi kan yang namanya kita ini kan amatir semua. Begitu dicorongkan ini Mike jawab dia. Padahal belum ada sikap istana, tidak ada sikap istana. Lama-lama ya itu blunder. Omongan Jokowi atau omongan ngabalin kan kira-kira begitu. Atau jangan-jangan kayak Hasan Nasbi nggak pernah ketemu Prabowo. Saya yakin nggak pernah ketemu. Begitu. Tapi lalu tiba-tiba dia ngomong Pak Prabowo begini. Itu kan ngarang bebas. Bang, tapi kalau ini masih menyoroti tentang gaya komunikasi pemerintah dan harapannya dengan penunjukan yang baru. Sebenarnya gaya komunikasi yang seperti apa sih yang cocok sama netizen saat ini? Karena kayak kemarin sebenarnya pemutaran video kinerja dari pemerintah di bioskop itu kan salah satu bentuk komunikasi publik kan. Ingin menginformasikan ada ini. Tapi ternyata netizen juga itu ya pemerintah yang galau. Kalau pemerintah yang galau tuh begitu memang. Pertama galau, kedua tidak ikhlas. Kenapa galau? Gini, orang yang memamerkan pekerjaan itu kan berarti dia galau, pengen dipuji, tapi kok nggak ada yang muji. Orang yang memamerkan pekerjaan itu tidak ikhlas. Dan yang ketiga takut kehilangan jabatan, kan begitu. Dianggap tidak bekerja kan begitu. Padahal kalau kita bicara mengenai dalam pemerintahan, ketika Anda sudah masuk dalam pemerintahan, maka sedikit mungkin Anda bicara. Banyak bekerja. Kalau Anda mau bicara, maka yang bicara itu adalah humas. Ya kan? Yang menyampaikan hasil-hasil dan lain sebagainya. Kalau humas salah, tinggal diperbaikin. Atau diganti. Ya, maksudnya bisa ada perbaikan. Iya. Tapi kalau langsung mengatasnamakan istana, langsung mengatasnamakan menterinya atau menterinya sendiri yang menjadi juru bicara, ya itulah kalau menterinya ada orang politik yang tidak bisa membedakan, akhirnya menterinya ingin populer, karena itu apapun dilayani kan. Jadi tidak jelas domain privat sebagai
ketua umum partai politik sama domain publik sebagai menteri. Tapi justru gaya komunikasi yang cowboy kayak Pak Ya. Purbaya ini kalau saya perhatikan ini menurut saya itu banyak yang menanti-nantikan nih, katanya fresh nih gaya komunikasi seperti ini gitu. Begini, ya kan? Dia berpikir, ini kan kritik saya langsung nggak apa-apa kan. Oh, Saya iya. saya tidak paham Kan tentang open ekonomi, ya. tetapi kan masa mengkritik begini aja nggak boleh. Yang namanya penguasa baru itu selalu berpikir mudah, ya kan? Wah, saya akan begini mudah kalau saya berkuasa. Ngomongnya dulu gitu ya. Nanti setelah dia menghandle betapa rumitnya pekerjaan dia, baru dia nanti agak sadar gitu. Ternyata nggak gampang. Ternyata gitu ya. tidak semudah itu. Makanya saya bilang, kalau sambil bercanda saya mengatakan, saya nggak mau jadi pejabat. Kenapa? Susah jadi pejabat itu. Kalau Anda jujur, Anda nggak bisa kaya, ya kan? Ya. Ya kan? Makanya saya bilang sambil bercanda, mending pendapatan saya sebagai YouTuber tuh lebih gede daripada Asik. sebagai seorang menteri, ya kan? Menteri loh, yang jujur. Menteri yang jujur Menteri ya. yang Iya, jujur. tapi menteri yang jual konsesi, menteri yang dapat setoran. Siapa tuh? Menteri- Emang ada Bang? Siapa, Bang? Saya kira itu sebelum jadi menteri itu udah kelakuan dia. Kan ada menteri yang mengembalikan uang dari BTS 27 miliar, ada nggak? Kita cek-cek dulu Ada. nanti. Nah, kemudian akhirnya ada menteri yang katanya banyak kasusnya sudah 11 sprindik karena itu harus mundur dari partai politik. Ada nggak? Ada yang menteri disebat-sebut ya kan, main tambang dan lain sebagainya. Ada nggak? Memang orang kaya begitu aja kalau kita lihat kalau dia terjun di politik ya kan. Maka orang Indonesia itu aneh. Untuk kaya itu, untuk punya jabatan, satu aja nasihatnya, masuk partai politik, ya kan kira-kira begitu. Kalau dulu kan masuk AKABRI, Ya kan? Partai politik. ada keluarga anaknya 3 kan, satu pengen jadi presiden, satu jangan pengen Panglima ABRI dulu. Anda nggak tahu ya Panglima ABRI? Udah lahir kan? Belum. Oh belum lahir. Gen Z kita Bang. Berikutnya Gen Z uban. mau menjadi pengusaha. Lalu kata William Liddell dalam tulisannya di Tempo, William Liddell itu Indonesianis, pengamat Indonesia di Amerika Serikat, the Ohio State University. Dia bilang masuk AKABRI. Nah, bayangkan Anda cita-cita pengen jadi presiden dari ABRI. Dari ABRI. Jadi pengusaha ABRI juga. Jadi panglima ABRI jadi ABRI juga. Nah, sekarang beda. Masuk partai politik ya gitu. Masuk partai politik. Jangan-jangan nanti besok-besok Panglima TNI-nya ketua umum partai politik. Tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya kalau di Iya. politik itu kan. Kalau kita ngomongin berandai-andai pasti ada aja kalau politik ya. Ya karena sekarang istilahnya partikrasi ya. Semua ditentukan oleh kekuatan-kekuatan partai politik yang seolah-olah tidak bisa mengikutkan rakyat. Contohnya pilkada sama pilpres. Kita sudah sistem presidensial yang memisahkan antara pemilihan legislatif dan eksekutif. Loh, kenapa pemilihan eksekutif dikaitkan dengan nominasi oleh partai politik? Pakai threshold lagi, sehingga calon nggak bisa banyak, ya kan? Iya. Nah itu. Oke, apalagi? Gue lagi dengerin itu kayak Oke. apa lagi Gitu. gitu. Bang tadi di podcast lo itu yang gue denger kenapa lo menyoroti Ahmad Kodari sih Bang? Tadi juga membuka harta kekayaannya, lalu dia yang dari mungkin survei, aktivis, sampai akhirnya bisa menjadi... Oke. Itu gara-gara, saya kan kalau mau menilai Kodari, takut subjektif. Karena berteman. Karena teman baik, tapi berbeda jalan sekarang kan. Berbeda kira-kira pandangan gitu. juga nggak? Berbeda pandangan karena dia pro Jokowi, saya tidak, ya kan? Abang pro siapa? Abang pro Iya. siapa? Jadi kan dia kan yang pertama kali Jokowi Prabowo, makanya saya bilang kalau soal Jokowi saya udah selesai. Bagi saya dia presiden gagal kan. Kalau ada yang mengatakan dia berhasil ya it's up to them ya kan. Tetapi bagi saya dia presiden yang gagal. Nah karena itu saya tunggu. Ternyata Rocky Gerung yang ngomong duluan. Nah ketika Rocky Gerung ngomong, saya bahas Rocky Gerung. Tapi saya introduction-nya begini. Itu harus diterima oleh Kodari. Karena dia sosok yang dikenal. Itulah nggak enaknya jadi sosok yang dikenal itu. Jadi ada enaknya, ada juga tidak enaknya. Karena apapun yang didapat oleh sosok yang terkenal ini, orang selalu ribut, ya kan? Si Angga misalnya dapat 3 jabatan, nggak ada yang ribut. Padahal komut Telkom itu sudah melanggar undang-undang, bro. Karena MK kan mengatakan wamen tidak boleh rangkap jabatan sebagai komisaris. Kok bisa dilanggar gitu? Lalu Kodari juga, ya kan?
dia komisaris di Pertamina Energi Hulu. Sudah kekayaannya 200 miliar lebih. Sampai apa loh? Iya. Kekayaannya itu 200 berapa ya? 268 miliar apa. Memang teman sejati. Jadi Anda bisa bayangkan kan, sudah kekayaannya luar biasa. Dikasih juga. Jadi negara ini memberikan makan orang kaya kan, kayak gitu ya. Denny JA, konon katanya kekayaannya udah 1 triliun ya. Survei juga kan. Dikasih juga. Ya, tapi it's okay, nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas jangan melanggar undang-undang. Nah, saya bahas Kodari ya harus dibahas karena ini sosok-sosok yang dikenal publik. Kalau saya membahas misalnya nih mohon maaf Afriansyah Nur ya kan, kan nggak kenal publik. Belum akrab. Belum akrab. Udah dia pernah jadi wamen juga kan. Memang artinya makom di publiknya nggak tinggi kecuali dia mulai begitu dengar Refli sialan Refli Harun. Langsung. Kalau begitu saya harus Sosmednya langsung live. saya harus mainkan. Tapi ada juga orang walaupun dia berusaha mainkan dan lain sebagainya, nggak ada juga dapat perhatian, ya kan? Kan begitu. Tapi kayak Gitu. kalau ngomongin jabatannya Kodari ini kan. Kalau Refli Harun ya yang penting ngomong, jabatan nggak penting ya kan? Makanya saya bilang kalau selama negeri kita ini masih demokratis, orang kayak saya masih bisa hidup. Iya. Tapi kalau sudah represif, sudah otoritarianistik, nggak bisa hidup lagi. Ngomonglah sebelum ngomong itu dilarang. Ya. Iya, dibungkem kalau terlalu kritis. Takutnya. Ngomongin Kayak jabatan KSP ini kan Sambil minum ya. Boleh. Oke. salah satunya Saya juga itu deh. adalah monitoring dan evaluasi program. Sebagai teman sejati Iya. dari Kodari, dari Masih temenan nggak pertanyaannya, Bang? iya, penilaian Ngucapin nggak dari kemarin? seorang Refli Harun nih mampu nggak nih kira-kira nih mengemban tugas? Satu-satunya keberatan saya terhadap Kodari, dia pro Jokowi itu aja. Dan dia kalau menurut Rocky itu konservatif, anti demokrasi. Kenapa? Karena dia tidak menginginkan perputaran jabatan, perputaran kekuasaan. Bayangkan dia mempelopori Jokowi 3 periode, Gibran koalisi permanen katanya 20 tahun Gibran berkuasa, 2 kali jadi wakil presiden dan 2 kali jadi presiden. Itu udah diomongkan Berkali-kali. jauh-jauh hari. Nah itu kan menurut saya menjadi sesuatu yang mendorong kecurangan. Belum lagi melegitimasi. Dulu survei itu ya sebelum Jokowi kemudian mendukung Prabowo, Ganjar yang nomor 1 terus kan? Iya. Iya. Wah sih. survei nomor 1. Saya pernah Hasan Nasbi pernah datang ke saya. Kita udah 6 bulan terakhir ini udah nggak berubah lagi katanya survei. Ganjar nomor 1. Pas pemilu, 16%. coba you can see, kok paling rendah malah dia. Ganjar Gimana 16. kita? 16. Artinya kan survei-survei itu kayak dibuat-buat jadinya. Tergantung siapa dukung siapa gitu. Padahal dukungan itu kan tidak juga langsung berpengaruh pada masyarakat ya kan. Kecuali ya lembaga survei yang berpengaruh karena uangnya jadi yang tadinya akan digelontorkan untuk membackup Ganjar jadi membackup Prabowo kan begitu jadinya. Kalau Anies yang didukung oleh Jokowi, ya Anies yang menang. Makanya saya katakan pemilu kita ini membutuhkan sebuah perbaikan yang luar biasa. Kenapa? Nggak ada pemilu yang demokratis. Pemilu yang jujur dan adil itu hanya on the paper, ya kan? Hanya kata-kata indah di konstitusi. Karena itu perlu sebuah langkah yang radikal. Makanya saya katakan, walaupun presiden yang terpilih dari 2024 itu berasal dari pemilu yang comberan, ya, saya bilang begitu. Iya, kan begitu kan? Tetapi saya berharap siapapun yang menjadi presiden menjadi unenlightened leader, menjadi pemimpin yang tercerahkan. Nah, saya berharap Prabowo menjadi pemimpin yang tercerahkan. Syaratnya adalah jauhi Jokowi dulu. Waduh. Benar-benar. Kontra ya. Segergetan itu sama Jokowi. Enggak, sebenarnya orang mengatakan, wah saya nggak suka Jokowi. Enggak, saya ini bicara mengenai hal yang objektif. Ya kan? 10 tahun Jokowi memerintah, semua indikator, semua angka, ini kalau kita bicara angka ya, semua indikator, semua angka itu turun dibandingkan pemerintahan SBY. Pemerintahan SBY itu dari sisi angka, pernah dikatakan juga pengamat keuangan Tito Sulistyo, itu yang paling bagus tuh selama era reformasi itu SBY. Ya, tingkat kemiskinan, utang, macam-macam lah, kemudian pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi saja misalnya, SBY lebih tinggi dibandingkan Jokowi. Padahal Jokowi di belakang kan. Nah itu menunjukkan bahwa
dari sisi statistik saja yang bisa diolah-olah, ya kan? Angka ya. Angka-angka itu yang bisa digeser sana, geser sini, itu saja tidak meyakinkan, gitu loh. Nah, sekarang Anda merasakan nggak? Kita hidup lebih baik atau lebih banyak ancaman penganggurannya? So far sih memang pengangguran masih tinggi sih. Wow. Bukan job fair tuh udah Tadi yang meledak. namanya orang yang tadinya berpenghasilan 100 jutaan bukan per bulan, bisa jadi 0 Iya. langsung. Tadi kita cuma mungkin kalau ngeliat pengangguran cuma ngeliat dari data, tapi sekarang kita banyak yang ngeliat Bener-bener. sendiri gitu. Iya. Kayak seperti Nah, ngeliat sendiri. pengangguran, saya juga sebenarnya jadi pengangguran juga jadinya kan. Untuk saya ada podcast. Tapi ya kan ada cita-cita menciptakan Gitu. 19 juta lapangan pekerjaan kayak gitu. Kalau Bang Refli sendiri Ya, faktanya gimana? Faktanya kan, mungkin belum 1 tahun, ya, hampir tapi 1 kan tahun. paling tidak kalau kita bicara ini pertumbuhan lapangan kerja, ya kan? Ini yang dituju, ini yang regresifnya. Lah kalau jalannya begini kan namanya nggak berhasil. Minimal ini status quo dulu. Ini kan perusahaan-perusahaan udah mulai banyak yang di PHK kan? Iya. Iya. Pekerja Pekerja, mulai banyak yang di pekerja, PHK Yang oleh terbaru perusahaan. SPBU kan, Iya, banyak udah banyak di rumah SPBU. gitu. Kemarin yang Makanya dirumahkan. jangan heran kemudian banyak orang yang mencari alternatif dua, bermain media sosial sama ojol. Judol? Ya, nah itu bukan pekerjaan. Oh iya, itu. iya sih. Gitu masa dibilang pekerjaan. Bukan, tapi Iya. banyak akhirnya yang Iya, kan? terhimpit Dan keuangan. akhirnya itu kan. Jadi kita harus kreativitas. Oh, kreativitasnya jadi ojol, jangan salah. Banyak ojol yang S2 gitu-gitu. Iya, banyak. Ya, Daripada dia iya, nganggur kan. Dia punya aset barangkali mobil, ya udah dimainkan. Toh tidak ada plat yang khusus dan lain sebagainya, tidak perlu harus kalau mobil ya. Misalnya. Ya udah, sementara yang ojek motor ya udah itulah pekerjaan yang tidak memerlukan requirement yang luar biasa. Yang penting Anda bisa punya motor, ada SIM dan lain sebagainya, kan begitu. Oke, kita kembali lagi ke nama-nama seperti salah satu yang menjadi sorotan tuh Menko Polkam karena Ya, dulu kan ini kabarnya menarik waktu di DKP ini pernah memecat Prabowo dari angkatan dari ABRI ya di Ya. tahun 98. Itu dengan akhirnya mereka rukun Kamu udah kembali lahir belum tahun 98? umur 5. Oh 5. Abang kenapa sih nanya umur saya? Untuk tahu kan. Biar relate ya. Karena itu bagi saya kayak kemarin aja kejadiannya, masih ingat di dalam. Oh ya 98 memang Iya. banyak yang Banyak yang masih Iya, terngiang-ngiang. terbekas. masih ingat kayaknya kemarin sore aja kayaknya. Jadi Prabowo ini unik ya. Kita nggak bisa menginterpretasikannya apa. DKP itu Dewan Kehormatan Perwira yang memecat dia itu kan diketuai oleh Subagio HS yang pada waktu itu adalah Kasat. Wakilnya Fahrul Rozi, Oke. Menteri Agama zaman Jokowi. Kemudian ada anggotanya Agung Gumelar, SBY, Oh. Ari Kumaat, Yusuf Kartanegara, sama ini Apa gue? yang tadi ya Jamari Caniago. kan? Jamari Caniago. Nah, di antara mereka itu dapat ya 4 orang masih dapat berkah. Contoh Agung Gumelar, ya kan? Menantunya jadi wakil menteri. SBY, anaknya jadi menteri. Kemudian Jamari Caniago jadi menteri. Kemudian Subagio HS, kemarin saya dikasih tahu Selamat Ginting, anaknya Maijen. Itu. Semua dapat. Bayangkan. Kemudian itulah. Jadi di antara 7 DKP itu ada 1 yang meninggal ya. Ari Kumaat kalau nggak salah yang meninggal. Tapi kalau misalkan kita ngelihat polanya Pak Prabowo ini, kayaknya dia memang pemaaf dan gemar untuk rekonsiliasi ya. Karena kan sebenarnya dia gemar untuk merangkul lawan. Itu sisi positifnya. Iya, kayak di kabinet aja kan ada mantan musuh. Nah, Mohaimin itu Iskandar bukan gitu, sisi gitu. positif, itu perspektif positif. Perspektif positif. Kalau perspektif negatifnya, kita bisa mengatakan Prabowo sedang dalam tanda kutip ya, sedang menghina orang-orang itu. Oh. Dulu lo mencat gua, Iya. sekarang gua, lo. Ada ya yang viral kemarin ya, yang gambaran Wiranto memecat Prabowo, terus tiba-tiba Prabowo melantik Wiranto gitu kan. Iya. Jadi ini. Jadi lu dulu
atasan gua, lu mecat gua sekarang, lo yang gua kasih kerjaan, ya kan gitu. Bang, ini ada yang nanya nih di live chat dari Grote Namen. Waduh, namanya kok ada nggak bilang sakit hati apa gitu-gitu ya kan? Nggak ada. Biasanya nggak Ada yang bilang bosan katanya. Oke. Aduh. Kenapa nggak mau masuk kabinet Prabowo, Pak? Jadi gini ya, kita ini harus konsisten. Saya tidak mendukung Prabowo waktu Pilpres kemarin. Tapi ikut pemilu nggak? Ikut. Nyoblos tetap ya? Nyoblos tetap. Kemudian walaupun ditawari jadi tim sukses dia, tim kampanye pada tahun 2022, tapi saya menolak. Karena saya bilang saya harus cari orang yang spektrumnya paling jauh dengan Jokowi. Makanya saya dukung Anies Baswedan. Bukan karena Anies hebat, karena spektrumnya paling jauh. Nah, karena saya tidak tidak masuk dalam tim kampanye atau tim sukses Prabowo, ya saya harus tahu diri. Ya kan? Karena itu saya sombong. Saya menolak apapun jabatan publik. Padahal ditawari juga enggak. Tapi kalau tiba-tiba kali ya. Iya, kalaupun ditawari saya akan tolak juga. Oh gitu. Kecuali ada kecuali ada perubahan. Bersih dari Gibran dimakzulkan. Jawabannya mirip-mirip. Jawabannya mirip-mirip sama siapa ya? Mirip-mirip sama Bang Rusdi. Kita ini harus ya, maksudnya gini, konsisten. Ya kan? Yang kita lawan adalah perilaku koruptif. Ya kan? Pelanggaran HAM yang terjadi pada era Jokowi. Yang kita anggap merusak Indonesia selama 10 tahun terakhir. Lalu terpilihnya Gibran kan memainkan putusan Mahkamah Konstitusi. Harusnya kan nggak boleh itu karena ada pamannya sendiri. Sehingga kalau kita mau konsisten, ya kita jangan gabung. Kecuali tadi itu disingkirkan dulu. Seandainya udah sesuai nih kabinet ini sesuai keinginan Bang Refli gitu, terus Bang Refli ditawarin kementerian mana yang kiranya Bang Refli mau masuk? Enggak ada. Enggak, kalau seandainya udah. Oh, seandainya. Udah spektrumnya udah jauh. Ini kan kita berandai-andai. Gini, saya akan mengatakan bahwa harus sesuatu yang saya bisa. Saya ini kan backgroundnya hukum tata negara. Maka kementerian yang paling cocok buat saya, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Hukum, ya kan? Kementerian apa lagi? Itu aja saya kira. Menko Polkam. Menko Polkam, ya kan? Menko Polkam Refli Harun. Kok orang menganggap apa hebatnya jadi menteri itu ya? Padahal pembantu ya. Iya biasa aja gitu loh menurut saya. Apa hebatnya? Jadi presiden aja biasa aja. Lebih capek malah jadi menteri itu karena kerjanya kan lebih 24 jam. Kita ini orang Jakarta yang melihat tokoh itu biasa aja. Saya kan mengundang tokoh setiap saat, ketemu Prabowo, ketemu siapapun, lihat SBY, biasa aja. Apa hebatnya? Yang membuat kita kemudian pengen berlomba-lomba ke sana karena dua hal. Keinginan kita berkuasa dan keinginan kita untuk cari cuan. Cari cuan. Iya kan? Bahaya kalau udah cari cuan. Iya. Ada yang menarik tadi waktu gue nonton podcastnya Bang Refli. Bang Refli bilang nggak mau mengucapkan selamat atas promosi menteri yang dilantik. Iya gitu. Kenapa Bang? Iya. Dan selalu memandang negatif view ke penguasa. Gini, satu ya, kalau dalam tradisi Islam, jabatan itu bukanlah kesenangan, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Karena itu orang yang menerima jabatan itu tidak mengucapkan alhamdulillah, innalillahi ya. Tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu. Karena musibah itu seperti dia menggenggam bara api. Karena itu kalau Anda nggak kuat menggenggam bara api, nggak usah deh. Daripada Anda bikin dosa aja dan ya kayak nol. Dikasih kesempatan sedikit, udah begitu. Tangkap oleh KPK kan, itu satu. Yang kedua, ini pendekatan. Kan negara ini ada komponen masyarakat yang bekerja sebagai pemerintah. Itulah the state kita bilangnya. Ada yang bekerja di society, yang kita sebut dengan civil society. Nah, ada juga di ranah politik, political society. Nah masing-masing itu punya division of labor. Kalau Anda muji-muji pemerintah, kemudian dukung-dukung kegiatan pemerintah dan ya masuk aja, gabung aja dengan pemerintah. Kan kita ini mengambil sikap untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Gitu. Dan memang
di mana-mana yang namanya oposisi itu tidak populer. Kan Iya. oposisi nggak dibayar, tidak menikmati fasilitas, nggak banyak kawannya. Dan Sekarang lihat sebagai ini ada ancaman juga. Kodari, ada Refli Harun. Kira-kira anak muda mau dekatin siapa? Dekatin Kodari lah pasti. Oke. Kan pejabat. Iya, betul. Karena negara kita adalah negara yang sangat feodalistik. Seseorang itu eksistensinya dilihat dari dua hal aja. Kekuasaan dan kekayaan. Kekuasaan dan kekayaan. Intelektual nggak dihitung. Kepintaran nggak dihitung. Apa yang namanya? Integritas nggak dihitung. Yang dihitung itu aja. Kekayaan, kekuasaan. Once Anda ada kekayaan dan ada kekuasaan, maka Anda terus, walaupun mungkin partai Anda nyolong, ya kan, staf Anda nyolong, tetap aja. Itu realita politik saat ini ya. Makanya orang yang pengen kekuasaan dan uang berlomba-lomba mendekat pada kekuasaan itu. Pengen, udah tahu ini neraka bara api, semua pengen Semua ke ke sana. sana. Lalu kalau Gitu. udah culture, bisa dibilang culture nggak sih kayak gitu? Gimana nih nasib masyarakat yang masih belum sejahtera ini? Mereka apakah hanya kita, sebenarnya saya juga kan masyarakat, apakah kita hanya bisa bermimpi mendapatkan pemimpin yang Atau Ya. mulai dari mana dulu deh Atau- untuk bersikap deh. Ya gitu. mulai dari Prabowo lah. Masa mulai dari yang bawah, ya kan? Prabowo harus mencontohkan. Kemarin saya mendapatkan video negara Rwanda. Rwanda itu salah satu negara terjadi pelanggaran HAM berat. Makanya dibentuk yang namanya ITR, ya International Tribunal for Rwanda, ya kan? Kurang lebih lah. Selain former Yugoslavia, karena terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa. Tapi sekarang Rwanda itu katanya seperti Singapura, Ya, jadi negara yang saling maju ya. maju. Kenapa? The first thing they do itu adalah apa? Memberantas korupsi. oke. Nah, kalau negara kita mau berhasil, maka kunci utama adalah berantas korupsi. Tetapi orang yang bisa memberantas korupsi itu adalah jika Anda part of solution, bagian dari pemecahan masalah. Tapi bila Anda part of problem, ya Anda bisa. Nggak bisa, Gimana malah caranya Anda mau memberantas khawatir. korupsi sementara yang korup saudara Anda, yang korup keluarga Anda, Karena Anda iya. ngentit uang negara, Anda kemudian punya perusahaan yang mendapatkan fasilitas negara, Anda menjadi ketua umum partai politik yang kerjanya ngentit uang negara dan lain sebagainya. Nggak bisa. Oke. Karena Iya, ingat omongannya PPATK Gitu. nih, kalau Iya. korupsi diberantas, satu orang bisa bergaji 27 juta. Dia masih ingat itu. Iya, memang iya. Gaji UMR ya. Gaji UMR jadi 27 juta, utang negara lunas. Iya memang. Kalau hitung-hitungan tidak ada Apalagi korupsi di ditambah sumber Indonesia. daya alam. Oh Iya, iya, karena kaya Indonesia banget. Sumber daya daya kan. alam yang dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi Oke. cuman masalahnya adalah saya belum melihat bahwa ada keseriusan Prabowo untuk memberantas korupsi secara kafah. Ya, masih main bubur panas pinggir-pinggirnya dulu. Kapan kita udah setahun, 2 tahun, 3 Langsung. tahun. Pas 5 tahun nggak berubah negara kita begini-begini aja. Boro-boro jadi macan Asia, ya kan? Oke. Gitu. Bang, terakhir ini Ya. kan ada possibility berarti reshuffle jilid keempat Ya. Ya, untuk karena karena masih ada kosong ya. kursi kosong. Dari Bang Refli sendiri mungkin masukan juga untuk pemerintahan ini posisi-posisi mana yang kiranya perlu dievaluasi lagi. Iya, kalau saya misalnya terlihat skeptis, itu gaya saya aja ngomong. Dalam diri saya menginginkan bahwa Indonesia ini berhasil di bawah pemerintahan Prabowo. Karena itu saya selalu ingin mendorong orang-orang baik masuk dalam pemerintahan dan orang-orang tidak baik, orang-orang bermasalah itu dikeluarkan dari pemerintahan. Oke. Nah, dari situ keluarkan dulu orang-orang bermasalahnya. Siapa orang-orang bermasalah itu? Orang yang ketika berkuasa menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Misalnya kepentingan partai politiknya, kepentingan temannya dan lain sebagainya. Sudahlah. Saya udah lihat fenomena seperti itu. Begitu teman jadi penguasa, datang yang lain minta fasilitas, minta ini, minta itu dan lain sebagainya. Nah, untungnya Refli Harun bukan pengusaha. Boro-boro datang untuk minta fasilitas, mengucapkan selamat aja enggak, ya kan? Tetapi ya sekali lagi, ya memang kalau kita kemudian suatu saat harus berbisnis pengadaan barang dan jasa pemerintah, ya akan sulit.
Orang jadi fit and proper test di DPR saja kita nggak bisa didukung kalau independen sekali kan. Nah, karena itu orang-orang yang bermasalah itu yang tadinya misalnya digunakan oleh kekuasaan Jokowi untuk memenangkan Pilpres dari sejak 2014, 2019, 2024, ini orang yang biasa menggunakan itu. Orang yang menggunakan tadinya institusinya digunakan untuk pemenangan-pemenangan sana sini, padahal harusnya menjadi pemasok informasi yang rahasia, itu harus juga diinikan. Yang ketua-ketua umum partai politik yang lebih banyak menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan diri dan partai politiknya juga iya, dan orang yang kemaruk jabatan dan lain sebagainya banyak. Nah, masalahnya adalah berani nggak Prabowo dalam momen yang krusial itu menampilkan dirinya sebagai the President of Republic of Indonesia, bukan presiden a certain group in society, bukan presiden kayak Jokowi presiden relawan. Jadi makanya saya kritik, tidak boleh lagi ada yang namanya relawan Prabowo, relawan Gibran itu nggak boleh, karena Prabowo dan Gibran itu belongs to the Republic, milik masyarakat, milik warga negara, seluruh warga negara Indonesia, bukan milik relawan, bukan milik kelompok tertentu di masyarakat. Nggak boleh dijual nama dia untuk keuntungan kepentingan pribadi. Makanya jangan heran ada ketua-ketua relawan yang akhirnya ada yang terlibat korupsi, ada yang kena judol dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia menggunakan kekuasaan itu untuk mengambil sesuatu dari negara dan menghidupi kelompok-kelompoknya. Jadi itu yang merusak. Semangatnya walaupun kita tetap kritis, tapi tetaplah kita percaya kepada Bapak Presiden pemimpin untuk bisa itu tadi ya. Iya, sampai kemudian tidak bisa dipercaya lagi. Iya kan, pemimpin zalim, pemimpin alim, pemimpin yang disembah. Pemimpin zalim, pemimpin yang disanggah. Jadi kalau misalnya 2 tahun nggak ada perkembangan, 3 tahun nggak ada perkembangan, ya masa kita cuma pasrah begitu saja sebagai bangsa. Makanya kita mengkritik itu bukan karena kita ingin menjatuhkan, tapi kita ingin mendukung dengan cara yang berbeda, ya kan? Cuma biasanya yang paling cepat sampai ke telinga presiden para penjilat. Ada blokade-blokadenya gitu. Sementara para pengkritik itu udah jelek aja ya. Panas telinganya. Dan memang kodrat manusia kan, lebih senang dipuji daripada dikritik. Satu-satunya orang selain Rasulullah lah ya, satu-satunya orang yang saya dengar senang dikritik itu cuma Umar bin Khattab. Ketika dikritik dia mengucapkan syukur ya. Saya nggak ngitung Rasulullahnya ya, ngitung Khulafaur Rasyidinnya aja. Gitu. Oke, thank you Bang Refli udah main di The Daily Buzz. Banyak berapa informasi SKS sekarang? Banyak tadi. Sebelum kita closing, ada pantun penutup nggak Bang? Oh, pantun penutup, ya kan? Mau chat GPT dulu nggak? Bentar dulu. Harus berirama. Jalan-jalan dengan bus. Cakep. Oke. Jangan lupa bawa daun lontar. Cakep. Nggak ada kaitannya kan? Jangan lupa nonton The Daily Buzz pasti endingnya. Jangan lupa. Ketebak. Jangan nonton The Daily Buzz. Loh, kok jangan nonton? Oh, sorry. Tontonlah The Daily Buzz kalau Anda ingin pintar. Asik. Thank you Bang Refli. Besok kita balik lagi Oke Zoners di jam yang sama, jam 4 sore. Bye bye. Oke. Jam berapa jam?